Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku di Ichinime. Kali ini aku mau lanjut bahas anime Tokyo Revengers Season 2 episode ke-6. Yang belum nonton episode sebelumnya, udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Sebelum lanjut ke ceritanya, posisikan diri kalian dengan nyaman, angkat jari kalian, arahkan untuk tekan like, subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Malam Natal pun tiba, di mana Hakai telah menjadi anggota Black Dragon dan telah bersiap melakukan niatnya untuk menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, Inupi memberi pengumuman ke semua anggota Black Dragon kalau khusus hari ini di malam Natal dia dan Koko yang akan memimpin Black Dragon selama Taiju melakukan ibadahnya. Sedangkan Yusuha yang tengah sendirian mendapatkan sebuah pesan di HP-nya. Kembali ke Inupi dan Koko, di mana Koko akan selalu mengikuti Inupi kemanapun dia pergi sesuai dengan janjinya. Sedangkan Chifuyu yang telah bersiap teringat masa lalunya, di mana dia yang tersingkir dan berantem dengan sesama anggota Toman karena dianggap belagu. Tapi pertengkaran mereka dilerai sama Baji dengan cukup menggetarkan untuk anak geng. Baji meminta Chifuyu untuk tidak membuat masalah di divisi, karena Chifuyu tidak lagi sendirian. Baji juga merasa kalau Chifuyu tidak mau mengakui semua orang selain dirinya, maka Baji meminta Chifuyu untuk cukup lihat punggungnya saja dan Chifuyu hanya perlu mengikutinya. Sedangkan Takemichi berpikir optimis kalau tujuannya menghentikan rencana Hakai dan menghancurkan Black Dragon akan berhasil dan yakin kalau masa depan pasti akan membaik. Saat Chifuyu bertemu dengan Takemichi, dia mulai memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau dia berubah berkat dia mengenal Baji Keisuke, karena Baji adalah pria hebat yang terus melangkah maju sehingga Chifuyu menyerahkan selempang milik Baji dan dipercayakan pada Takemichi. Takemichi pun menerimanya dan berjanji melanjutkan estafet dari Baji dan dia berjanji akan terus melangkah maju. Mereka berdua kemudian menemui Kisaki dan Hanma. Mereka berempat bersama-sama berniat untuk menghentikan Hakai dan menghancurkan Black Dragon. Sesampainya di depan gereja, Takemichi masuk duluan ke dalam gereja untuk membujuk dan menghentikan Hakai. Sedangkan Chifuyu, Hanma dan Kisaki tetap berada di luar untuk menghadang Taiju. Hakai yang sudah berada dalam gereja sesuai dengan perkiraan Kisaki dibuat terkejut dengan kedatangan Takemichi. Takemichi datang berniat untuk menghentikannya. Takemichi merasa prediksi Kisaki benar. Dia pun percaya kalau teman-temannya yang berada di luar akan menghadang Taiju. Hakai yang merasa kalau dia menceritakan semua ke Takemichi hanya untuk menguatkan tekadnya dan bukan untuk dihentikannya. Dia juga menegaskan kalau Takemichi mengganggu dia akan membuat habis Takemichi. Tapi menurut Takemichi, dia paham dengan perasaan Hakai yang tidak punya pilihan selain membuat Taiju habis. Tapi menurut Takemichi, pilihan membuat habis Taiju tidak ada kaitannya dengan melindungi, karena Hakai hanya ingin melindungi Yusuha. Tapi Hakai menolak ucapan Takemichi dan menganggap Takemichi tidak tahu apa-apa tentang keluarga Shiba dan meminta Takemichi untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarganya. Hakai menganggap Takemichi tidak akan bisa menghentikannya. Takemichi yang mendengarnya kemudian memberitahu kalau dia telah memutuskan Hina karena dia ingin melindunginya. Takemichi juga merasa lemah dan pengecut, tapi demi melindungi Hina yang rela mencintai seseorang seperti dirinya, Takemichi akan melakukan apapun, tapi dia tidak akan pernah menjadi pembunuh, karena sebenarnya, seberapa bencinya Takemichi ke seseorang atau seberapa sulitnya jalan lain yang tersisa, dia tidak akan melakukan hal yang akan membuat Hina sedih. Dan menurutnya, Yusuha tidak akan menerima dan sedih saat tahu Hakai menjadi seorang pembunuh. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Taiju. Takemichi yang terkejut dengan kedatangan Taiju, menanyakan bagaimana dengan keadaan teman-temannya di luar. Taiju yang melihat kehadiran Hakai dan Takemichi merasa marah. Tapi tiba-tiba Hakai berlari membawa pisau ke arah Taiju. Di sisi lain, ternyata Kisaki dan Hanma telah berkhianat dengan menghajar dan mengikat Chifuyu. Ternyata Kisaki telah berniat dari awal kalau dia akan mengkhianati Takemichi dan Chifuyu. Kisaki melakukan hal itu karena dia menganggap kalau semua itu menarik saat melihat Takemichi dan Chifuyu tidak bisa melakukan apapun. Kembali ke Takemichi, di mana ternyata serangan Hakai ke Taiju gagal, yang membuat Taiju kecewa. Taiju berharap kalau Hakai akan benar-benar berniat membuat habis dirinya.
Takemichi yang melihat kedatangan Taiju menyadari kalau Kisaki telah berkhianat. Bersamaan, Takemichi juga menyadari dengan gagalnya Hakai membuat abis Taiju, maka Takemichi berpikir kalau mereka telah menghentikan Hakai dari membuat abis Taiju. Melihat Hakai dalam bahaya, Takemichi mencoba menghentikan Taiju. Taiju melihat Takemichi yang mencoba menghentikannya merasa kesal karena menurutnya, Takemichi sudah 2 kali ikut campur dalam urusan keluarga Shiba. Taiju mulai mendekati Takemichi dan mulai memprovokasi Hakai dengan berkata kalau punggungnya sedang tidak terlindungi. Tiba-tiba, Taiju langsung meluncurkan tinjunya tepat di muka Takemichi. Dia berkata kalau sebelumnya, dia memukul Takemichi hanya dengan kekuatan 30%, tapi sekarang karena Takemichi selalu ikut campur, dia menggunakan kekuatannya sebesar 50%. Takemichi yang sudah terkapar merasa pukulan Taiju berbeda dan sekarang lebih sakit dari sebelumnya dan beranggapan kalau Taiju akan membuat abis dirinya. Taiju mulai memprovokasi Hakai kalau Taiju akan membuat abis Takemichi kalau Hakai tidak menyelamatkannya. Taiju kemudian menanyakan ke Takemichi alasan Hakai ingin menghabisi dirinya. Takemichi menjawab kalau Taiju selalu menyiksa Yusuha. Mendengar ucapan Takemichi, Taiju langsung tertawa dan akan memberitahu rahasia Hakai sebenarnya. Taiju berkata kalau Hakai tidak sebaik yang dikira Takemichi. Tiba-tiba, datang Yusuha yang menyerang Taiju. Melihat dirinya diserang Yusuha, Taiju marah dan mulai menghajar Yusuha. Hakai terkejut melihat kedatangan Yusuha dan menanyakan kenapa Yusuha datang. Yusuha berkata kalau dia datang untuk menyelamatkan Hakai. Mendengar hal itu, Hakai marah ke Takemichi karena telah bercerita ke Yusuha. Dengan polosnya, Takemichi berkata kalau dia tidak bercerita ke Yusuha. Yusuha memberitahu kalau dia tahu semuanya dari Kisaki. Mendengar ucapan Yusuha, Takemichi menyadari kalau Kisaki telah menghasut Yusuha untuk melakukannya. Takemichi juga menyadari kalau di garis waktu asli, sebenarnya Hakai tidak menghabisi Taiju. Takemichi merasa ganjal dari awal. Saat Takemichi tidak melakukan apapun, Hakai gagal menghabisi Taiju. Berarti yang menghabisi Taiju sebenarnya adalah Yusuha, dan Takemichi tidak bisa mengubahnya saat melihat luka yang didapat Taiju saat dia ditusuk dari belakang pasti akan berakibat fatal. Tapi dengan santainya Taiju berkata kalau Yusuha telah mengacau dengan diam-diam menyelinap, mengarahkan semua tenaganya untuk menusuk Taiju. Tapi Taiju masih bisa bergerak sekilas lebih awal karena teriakan Takemichi, sehingga lukanya tidaklah fatal. Mendengar ucapan Taiju, Takemichi merasa kalau dia berhasil menyelamatkan Taiju dan di masa depan Kisaki yang mengendalikan Hakai berhasil dihindari. Taiju marah mengetahui kalau kedua adiknya berniat menghabisi dirinya karena Taiju merasa dia telah bekerja keras untuk mereka. Tapi menurut Yusuha, kalau Taiju hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan sama sekali tidak peduli dengan mereka, dia sengaja menggunakan kata keluarga sebagai cara memanipulasi mereka. Yusuha menganggap kalau Taiju selalu memanfaatkan mereka dan menganggap Taiju adalah monster. Mendengar ucapan Yusuha, Taiju marah dan memukul Yusuha. Dengan sedih, Taiju berkata kalau itu semua itu cobaan berat dan terpaksa menghabisi adik perempuannya. Oke guys, sampai di sini cerita anime Tokyo Revengers Season 2 episode ke-6. Untuk kalian yang suka dengan anime kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Ayo guys, langsung gaskan.